ku sembah kudus. Kudus kau Tuhan. Ini kami anak-anakmu datang Tuhan menyembahmu. Dan ku sanjung kau mulia, mulia bagi. Bolehkah kita angkat tangan kita katakan ku sembah. Semuanya angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita mau menghormati Dia sebagai Tuhan dan Raja kita. Beri yang terbaik sama Dia. Dia layak kita sembah. Dia layak menerima semua pujian yang terbaik. Dia mulia bagi. Lebih lagi katakan. Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Allah kita. Katakan haleluya. Serukan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Kami bersyukur hari ini kalau kami boleh berkumpul lagi orang-orang muda. Ini adalah momen terindah buat kami generasi baru untuk kami boleh memberikan hidup kami bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sebuah momen yang indah ini Tuhan. Berkati setiap kami hari ini. Berkati dan lawat kami hari ini. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan di tengah-tengah kami hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Katakan. Amin. Oke, bilang kanan kirinya. I love you. Oke, yang pria, yang wanita-wanita. Ini wanita-wanita ya, jangan pria-pria ya. Cubit pipinya, I love you. Pria-pria cas bilang, I love you man. Oke, orang muda. Kayaknya belum panas ya kan? Iya kan? Udah panas? Siapa yang kepanasan? Oke, yuk sama-sama ya. Semuanya pasti bisa lompat-lompat kan? Oke, ayo kita lompat-lompat sama-sama, katakan sama-sama ikut saya lompat ya. 1, 2, 3, go. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yang tua jangan, yang tua jangan. Lututnya udah parah. Yang tua jangan ya, nanti pulang susah kita, oke? Oke, siap. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mana? Anak AOG. AOG. Saya nggak ngeliat yang lompat. 1, 2, 1, 2. Oke, kasih cas kanan kirinya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saudara mau tetap berdiri atau mau duduk? Duduk dong. Ya, kita duduk. Selamat sore semuanya. So today we want to talk about, hari ini kita mau bicara tentang stop no toxic relationship. Saudara tahu artinya apa? Apa coba? Jangan berhenti untuk membuat persahabatan atau hubungan yang toksik. Toksik tahu? Toksik itu artinya racun.
So, saya mau kasih tahu buat kita semuanya, Allah menciptakan kita untuk kita boleh berelasi satu dengan yang lainnya. Katakan relasi. Alright? Tuhan pengen kita berelasi. Kenapa? Karena di dalam relasi itu ada kehidupan. Saya kasih contoh ya. Kalau orang mau stres dalam hidupnya, suruh dia tidak usah ngomong sama siapapun. Sebulan aja. Pasti dia akan mengalami depresi berat. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia itu untuk berelasi satu dengan yang lainnya. Katakan relasi. Untuk berhubungan satu dengan yang lainnya. Untuk bersahabat. Untuk dia bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena interaksi satu dengan yang lainnya membuat hidup kita lebih hidup lagi. Katakan lebih hidup. Makanya kenapa banyak orang yang kongko-kongko di kedai kopi, ya kan? Banyak orang yang ngobrol bareng-bareng teman-temannya, ya kan? Yes. Ada orang yang setiap minggu ketemu sama kawan-kawannya, pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen chit-chat, saudaraku, ya kan? Waktu kita mau pergi ke tempat sesuatu, sama papa mama kita pasti marah-marah tuh. Benar nggak? Kenapa? We want to make a relationship with others. Kita rindu untuk membangun sebuah persahabatan dengan yang lainnya. Kenapa? Karena itu adalah kebutuhan kita. Tapi hari ini sudah dikasih Tuhan, ada hubungan yang itu negatif, yang itu meracuni. Ya, dalam hubungan akhirnya orang melakukan hubungan seksual. Benar enggak? Ya kan? Padahal kan kita bukan disuruh kerjain itu. Kita disuruh berteman gitu loh. Iya kan? Cuma kok di dalam perjalanan itu kok orang bilang gini, aku terdorong Pak katanya kan. Entah apa yang mendorong dia. Terdorong dia saudaraku. Dan akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Hubungan itu tidak baik. Akhirnya masuk ke dalam dosa. So kadang kita ketemu dengan teman-teman kita dibully oleh teman-teman kita. Benar nggak? Berapa banyak yang pernah dibully dalam hidupnya? Boleh angkat tangan? Iya kan? Ada orang yang bilang gini, jelek kau gitu kan. Hidung kau aja kau taruh di situ. Seharusnya jambu air itu harusnya di pohon. Ini kenapa ada di hidungmu? Karena hidungnya pesek saudaraku. Dan orang bilang gitu, dasarlah kau. Gitu kan. Udah keriting, gendut, hitam, nggak pernah masuk TV lah. Ya, lengkap semuanya saudaraku. Benar nggak? Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang dalam hidupnya itu kepahitan. Kenapa? Karena dia merasa dirinya nggak berharga. Ya kan? Dibanding dengan orang lain dia bilang gini, kenapalah Tuhan ciptakan aku kayak gini ya. Hidungnya kenapa mancungnya ke dalam gak keluar? Kenapa lah gigiku berantakan ya? Gigi orang lain tuh kayak, apa katanya? Kayak apa? Kayak jagung. Oh gitu ya pula, ya ada gigi kayak jagung pula. Iya kan? Kayak semut beriring lagi. Dan akhirnya saudara yang kasih itu apa? Ada banyak orang yang terluka hidupnya. Di rumah saudaraku dia dibedakan dengan yang lainnya. Kenapa? Karena dia agak lebih jongkok sedikit IQ-nya dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Jadi sering dibanding-bandingkan saudara yang dikasih Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Dia merasa dirinya tidak seberharga saudaranya. Benar gak saudara? Dan akhirnya apa? Orang-orang yang terluka begini saudaraku bikin ribut di komunitasnya. Kenapa? Karena yang dia cari itu adalah penghargaan. Tapi dia nggak dapatin. Karena dia nggak dapatin, dia bikin ribut. Dia kelahi, dia berantem, dia melukai orang lain. Dia menghina. Saudara, saya mau kasih tahu. Kalau saudara ketemu sama orang yang suka ngejek orang lain, merendahkan orang lain. Sebenarnya dia adalah orang yang butuh penghargaan. Katakan amin. Bilang kanan kirinya, kau nggak butuh penghargaan dari orang lain. Kau butuh penghargaan dari Tuhan. Youth GKB, saya mau kasih tahu. Kita pengen membangun sebuah generasi yang membangun hubungan yang itu tidak toksik, tidak negatif, saudaraku. Tidak negatif. Tetapi kenapa itu bisa negatif? Saya paham hari ini kenapa saudara begitu. Ada orang yang dalam hidupnya saudaraku malu, suka menyendiri. Sekali waktu, di Alkitab ada sebuah cerita, seorang perempuan Samaria.
Seorang perempuan Samaria ini adalah seorang perempuan yang mempunyai 5 suami, tetapi semuanya itu bukan suaminya. Ya, dan Yesus ketemu di sumur pada waktu itu. Saudara tahu kapan dia mengambil air itu? Dia mengambil air itu pukul 12 siang. Artinya apa? Hari sangat panas. Kenapa dia mengambil air pada hari siang dan sangat panas? Karena pada hari itulah orang tidak ada di situ. Dan waktu orang sepi, tidak ada orang, disitulah dia mulai mengambil air untuk kebutuhan dia. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia merasa dirinya tidak berharga. Dia adalah seorang pelacur. Dan dia lalu ketemu dengan orang lain. Saudaraku, ada banyak orang di sekeliling kita, saudaraku, teman-teman kita, merasa dirinya nggak berharga. Dirinya jelek, makanya dia takut untuk mengekspos dirinya, untuk menunjukkan dirinya sama orang lain. Teman-teman, saya mau kasih tahu, di sekeliling kita ada orang-orang yang begitu. Kalau ada orang-orang yang begitu, saudara harus berkata apa? Saudaraku, bilang kanan kirinya, engkau berharga di mata Tuhan. Yes, sekalipun kau punya kelemahan, sekalipun hari ini kau hancur hidupmu, saudaraku, Allah mengasihi engkau. Ada orang-orang di tengah keluarganya, saudara yang dikasihi Tuhan, dia direndahkan oleh papanya, dia direndahkan oleh mamanya, saudaraku. Kenapa? Karena hidup enggak dibanding dengan yang lain itu enggak ada hitungan. Akhirnya dia menjadi orang yang merasa ditolak dan dibuang. Ada banyak orang-orang, saudara yang kasih Tuhan, mereka mengalami itu dalam kehidupannya. Saudara. Ada seorang pria yang namanya Matius. Siapa Matius? Seorang pemungut cukai. Kenapa Matius begitu malu dalam kehidupannya? Karena di zaman itu seorang pemungut cukai adalah orang yang paling dibenci. Ada 2 orang yang tidak masuk sorga. Yang pertama, seorang pemungut cukai. Yang kedua, pelacur. Di Alkitab diceritakan, 2 orang ini tidak akan pernah masuk surga. Kenapa? Karena seorang pemungut cukai ini adalah orang yang mengambil cukai dari orang lain, tetapi kalau kaisarnya suruh ambil 10, dia ambil 30. Makanya kenapa Matius pemungut cukai itu adalah orang yang paling dibenci oleh orang-orang yang di sekelilingnya. Tetapi Yesus datang dan memberikan sebuah penghargaan. Dia mau makan di rumah Matius. Sakeus sama juga. Lewi sama juga. Saudara dikasih Tuhan. Artinya apa? Artinya, saudaraku, sekalipun kau merasa dirimu gak berharga, di mata Tuhan, engkau adalah orang yang sangat berharga. Katakan amin. Saya mau ajak saudara untuk lihat satu ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-12. Matius pasal 12 ayat ke-35. Semua buka handphone kudusnya. Matius pasal yang ke-12 ayat 35. Yang dapat katakan amin. Ya, 2, 3, ya. Jadi orang itu hanya bisa mengeluarkan sesuatu yang ada dalam perbendaharaannya. Kalau hari ini kau merasa ada sebuah dorongan, kau pengen melakukan dosa, kau pengen melakukan pemberontakan, kau pengen melakukan perlawanan, benar nggak? Ada orang-orang yang merasa yang dalam dirinya dia nggak tahu kenapa itu muncul. Dia bilang gini, jangan kau lakukan itu. Dijawabnya apa? Kalau kulakukan kenapa rupanya? Kau jangan main-main sama orang yang kayak gini. Ya kalau aku main-main sama orang gitu kayak mana rupanya? Ada sebuah dorongan yang begitu luar biasa dalam dirinya, selalu melakukan perlawanan dari apa yang disampaikan oleh orang lain. Saudara pernah ketemu dengan orang yang seperti itu? Saudara seperti itu? Saya mau kasih tahu, itu bukan engkau. Itu bukan
kamu. Katakan kanan kirinya, bilang, itu bukan kamu. Karena Tuhan menciptakan kita itu baik. Tapi kenapa hari ini kita mengeluarkan yang negatif? Hari ini kenapa kita ketika berhubungan dengan orang lain kita toksik? Karena sesuatu di dalam kita. Ada kemarahan, ada ketidakpuasan, ada kebencian. Ada orang yang merasa dirinya enggak sekaya orang lain. Jadi dia merasa dirinya, Tuhan kenapa kau ciptakan keluargaku miskin kayak gini? Kalau orang lain bisa ke mall tiap minggu, kenapa aku enggak bisa? Ada sebuah kemarahan dalam hatinya, kenapa aku enggak sama sama orang lain? Dan itu yang membuat orang marah dalam dirinya. Makanya orang ini menjadi orang yang sangat temperamen sekali. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena ada sesuatu yang toksik di dalam dirinya. Jadi toxic relationship itu terjadi oleh karena pribadi yang toksik. Amin, saudaraku. Nah, hari ini Tuhan pengen menyembuhkan engkau. Tuhan pengen hari ini menyentuh hatimu. Tuhan mau kasih tahu, kalaupun hari ini hidupmu tidak sekaya orang lain, tetapi Allah pengen membuat engkau kaya di masa yang akan datang, sehingga kau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau hari ini kau merasa dirimu tidak cantik, tidak ganteng dibanding dengan yang lain, saya mau kasih tahu, Tuhan selalu memakai kita bukan karena penampilan kita. Saudaraku, dibanding dengan yang lain, saya ini terlalu kurus. Benar nggak? Apalagi dibanding dengan Kohendra. Coba tangannya itu sebesar kaki saya. Tangannya loh. Bisa bayangin itu. Berarti kan tangan saya sebesar kelingkingnya dia. Benar nggak? Coba, ini pada ganteng-ganteng semua kan? Ya kan? Rambut pada normal semua kan? Saya udah nggak normal bro. Apalagi yang di belakang, abnormal sama sekali. Tapi rasa berharga kita tidak ditentukan apakah kita botak atau tidak. Katakan amin. Yes. Karena itu hari ini kalau kau merasa dirimu jelek, dan kau pengen menjadi cantik, dan kayaknya nggak mampu, saya mau kasih tahu, terimalah keadaanmu apa adanya. Terima aja. Terima saja. Karena Tuhan Yesus pun menerima engkau apa adanya. Dia nggak pernah membandingkan engkau dengan yang lain. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, hari ini Tuhan pengen sembuhkan engkau. Yesus datang kepada seorang yang begitu kasar, keras, namanya Paulus. Yesus datang kepada seorang perempuan pelacur yang merasa dirinya tidak ada harganya apa-apa. Yesus datang kepada seorang Matius pemungut cukai yang dihina di lingkungannya. Untuk apa? Untuk membuat rasa berharga. Kita harus menemukan rasa berharga kita di dalam Tuhan. Jangan temukan rasa berhargamu di luar. Ada orang yang pengen menemukan rasa berharganya dengan apa? Dengan dia bisa punya pacar yang ganteng. Asik. Kalau nggak ganteng dia dapat, dia rasanya belum berharga. Karena itu dia pengen berusaha untuk mendapatkan yang lebih ganteng daripada temannya. Kalau teman ganteng dia sangat nggak suka. Itu orang yang nggak tahu diri. Ya udah jelek kok, orang yang mau dapat yang ganteng kan nggak mungkin kan? Amin katanya. Itu yang orang sadar diri, saudara. Iya. Amin, saudaraku. Dan hari ini, kalau engkau hari ini ada luka di hatimu, ada kecewa, kau pernah dibully, kau direndahkan oleh karena hidungmu, oleh karena gigimu, oleh karena bodimu, ya kan? Ada body kan, orang bilang langsing kan. Kalau kita langsung,
Dan orang melakukan body shaming. Mempermalukan kita karena penampilan kita. Hari ini saya mau kasih tahu, Tuhan sayang samamu. Tuhan sayang samamu. Kita pengen membangun sebuah generasi yang bebas dari rasa tertolak, bebas dari rasa rendah diri. Kita pengen bangun itu. Karena itu kita butuh yang namanya Kristus Yesus Tuhan dalam hidup kita. Amin saudaraku. Hari ini pesan saya singkat. Kalau saudara pengen bebas dari semua hal yang toksik dalam diri saudara, maka saudara perlu yang namanya Yesus. Katakan, saya perlu Yesus. Saya perlu Yesus dalam hidup saya. Bolehkah saya undang para pemain musik ke atas? Dan saya pengen kita sama-sama hari ini, saya pengen berdoa buat saudara. Kalau saudara merasakan seperti apa yang saya sampaikan tadi, Tuhan pengen menjamah hidup saudara. Mari kita angkat sama-sama datang sama Tuhan. Ayo, bolehkah kita bangkit berdiri sama-sama? Boleh lampunya dimatikan aja. Yeah. Alright. Cerita tentang apa yang saya alamin dalam hidup saya. Saya adalah orang tertolak. Saya adalah orang yang merasa kurang beruntung. Karena saya punya papa meninggalkan saya. Papa saya pergi meninggalkan keluarga kami. Enggak masalah pergi, walaupun itu melukai hati saya karena saya akhirnya tidak punya papa sejak saya masih kecil. Saya butuh seorang laki-laki untuk bisa memberikan identitas sama saya, tapi saya enggak ketemu. Tapi yang paling lebih menyakitkan adalah orang-orang menghina kami karena apa yang terjadi di keluarga kami. Dan akhirnya saudaraku, saya menjadi orang yang sangat introvert, padahal saya ekstrovert. Saya menjadi orang yang menutup diri saya. Kenapa? Saya malu dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Dan itu melukai hati saya. Sampai di tahun 91, Tuhan menghampiri saya. Dan dia jadi bapak buat saya. Itu momen saya kenal Tuhan. Dan sejak saat itu, saya berubah. Hidup saya menjadi hidup yang mulai menggenapi apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam saya. Hari ini, mungkin saudara juga mengalami hal yang tak beruntung dalam hidupmu. Dan kau mulai uring-uringan. Kau mulai enggak puas, marah, benci, dendam dan lain sebagainya. Mungkin kau merasa malu sama seperti apa yang saya alami. Teman-teman, saya mau kasih tahu. Gak ada yang bisa menyelesaikannya selain Tuhan. Dan hari ini, Tuhan yang menjamah saya puluhan tahun yang lalu. Tuhan itu hari ini mau menjamah engkau. Amin. Bolehkah hari ini kita datang sama Tuhan? Kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa sama Tuhan. Datang sama Tuhan hari ini, katakan, Tuhan, boleh enggak Tuhan kau jamah? Boleh enggak Tuhan kau sentuh hatiku?
Kalau hari ini kau merasa dirimu direndahkan, bisa nggak kau berkata sama Yesus, katakan, Tuhan Yesus, Yesus yang datang memberikan penghargaan kepada perempuan Samaria. Jamahlah hidupku Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang hari ini kau malu ada di tengah-tengah keluarga. Yang sekarang ada. Selama ini mungkin kau diam. Tapi hatimu penuh dengan kebencian, ketidakpuasan. Bolehkah kau datang sama Tuhan bilang, Tuhan, sembuhkan aku supaya aku tidak mengeluarkan hal-hal yang negatif dari hidupku Tuhan. Aku pengen mengeluarkan hal-hal yang baik Tuhan. Keluarkan suara itu. Bilang sama Tuhan. Tuhan, ku perlu kau. Perlu kau Tuhan, sama-sama katakan. menjamah hatiku, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Berapa banyak hari ini saudaraku, hatimu hari ini negatif. Berapa banyak hari ini saudaraku kau merasa kau gak berharga dengan yang lain. Dan kau coba cari penghargaan dari orang lain. Kau cari orang yang bisa mengakuimu bahwa kau cantik, kau baik, kau pintar, kau luar biasa. Yang kau butuhkan bukan manusia hari ini. Yang kau butuhkan Tuhan. Semuanya datang sama Tuhan. Kalau itu engkau, bolehkah engkau angkat tanganmu sama Tuhan? Saya pengen berdoa buat engkau. Angkat tanganmu saudara. Angkat tanganmu kalau itu engkau. Katakan Tuhan. Tuhan, jamah aku Tuhan, jamah aku Tuhan, jamah aku Tuhan, jamah aku Tuhan. Bolehkah saya mengundang para pemimpin-pemimpin datang untuk berdoa? Oh, ku perlu Kau, ku perlu katakan, menjamah hatiku. yes Lord. Ku perlu Kau Tuhan. Tuhan sayang sama. Di Tuhan sayang sama. Tuhan sayang sama. Tuhan sayang samamu. Tuhan sayang sama. hanya Engkau Tuhan sayang samamu. Tuhan. Tuhan sayang samamu. Lebih daripada apa yang kau pikirkan, Tuhan sayang samamu. Terima kasih Tuhan hari ini. Terima. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau
Tuhan. Ku perlu Yesus, kami perlu Kau Tuhan. Menjamah sama setiap hati Tuhan, sama setiap hati Yesus. Ku perlu. Amin, amin, amin. Hanya cuma Engkau saja Tuhan yang mengerti setiap hati kami, yang mengerti setiap tetesan air mata kami Tuhan. Hanya Engkau, katakan yang ku perlu, katakan ku perlu Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Sungguh-sungguh katakan saudara. Kami perlu Kau Yesus. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Gak ada yang lain. Sentuhlah setiap hati kami Tuhan. Sentuhlah setiap hati. Hanya Engkau yang mengerti setiap. Sembuhkan orang-orang muda. Biar mereka menemukan rasa berharga mereka di dalam Tuhan. Mari kita ambil sikap berlutut. Hari ini di hatimu penuh dengan kemarahan. Hari ini di hatimu penuh dengan pemberontakan, perlawanan. Datang sama Tuhan, datang sama Tuhan, datang sama Tuhan. Mari kita datang kepada Apa yang kau Tuhan. marah, apa yang kau tidak sukai, apa yang menjadi kemarahan Tuhan, serahkan sama Tuhan saudaraku. Serahkan sama Tuhan. Hanya Kau saja Tuhan. Kalau hari ini kau pernah dipermalukan, dilecehkan, dibully, mengerti hatiku, datang sama Tuhan. hanya Engkau Tuhan sanggup mengubah. Tuhan Tuhan sayang engkau. yang ku perlu. Ini belum akhir dari kehidupanmu. Ini belum akhir dari hidupmu. Ku perlu Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Yesus. Jamah orang-orang muda ini Tuhan. Jamah orang-orang muda ini Tuhan. Jamah. Ku perlu Kau Tuhan Bayar, di hati mereka. hidupku. Tahu semua rahasia yang tersembunyi di dalam hati mereka ya Kau Tuhan mengerti hatiku. jamah Tuhan. Hanya Dari sini, Tuhan. bukan dari sini Tuhan. Kami membawa kesembuhan. Kami membawa pemulihan Tuhan. Ku perlu Nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus saudara, terus saudaraku, terus. Jangan satu pun kami Tuhan sedang mau terlewat. berurusan sama engkau hari ini. Tuhan mau berurusan dengan engkau hari ini. Jangan berhenti, jangan berhenti sampai Tuhan memulihkan engkau, melepaskan engkau, membangkitkan engkau. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Datang sama Tuhan, datang sama Tuhan. Hanya Datang sama Engkau Tuhan.
Bapa, hamba berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu di tempat ini. Bolehkah Engkau letakkan tangan-Mu di dadamu semuanya? Semuanya. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan di hatimu. Saya mungkin tidak bisa mengupas semuanya masalah kehidupan. Tetapi Allah kenal engkau. Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu hatimu. Allah mengenal engkau. Karena Dia tahu setiap tindakan-tindakanmu yang tersembunyi sekali. Allah tahu semua perasaan-perasaanmu yang kau sembunyikan selama ini. Allah tahu, saudaraku, semua yang coba kau tutupi. Bapa, setiap tangan-tangan yang sudah diletakkan di dalam hati dada mereka, biarlah ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Sembuhkan hati mereka. Sembuhkan hati mereka ya Tuhan. Sembuhkan hati mereka ya Tuhan. Sembuhkan Tuhan. Sembuhkan Tuhan. Sembuhkan Tuhan. Sembuhkan Tuhan. Sembuhkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar hari ini mereka mengerti bahwa mereka dikasihi. Mereka disayang sama Tuhan. Tidak peduli apapun yang sudah terjadi di kehidupan mereka. Allah sanggup membuatnya menjadi indah di hari yang akan datang. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bolehkah semua wanita-wanita teman-temannya boleh berpelukan bilang I love you. Yang laki-laki boleh katakan I love you. I love you. I love you. I love you. Saya serahkan kepada penguasa tunggal di sini.